produk Jawa itu megah, mewah, dengan harga murah. Kalau jadi betul gagah. Ya. Godhong gedang itu untuk buntel sego pecel, ya enak tenan. Diganti plastik dan kertas minyak. Kertas. Air kendi itu mewah. Ing wayah esuk jagone kluruk rame suarane pateng kemruyuk. Aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari. Di UGM 11 tahun, SMA 2 tahun, jadi 13 tahun belajar kesastraan Jawa, Cipta Wayang. Ini dari formal loh Mas. Pendidikan formal. Wajar kalau lebih banyak saya dibanding yang lain kan. Dan terus menerus, tahun 88 masuk A4 SMA, Sastra Jawa, 90, 95, 95, 98, filsafat Jawa lagi, doktor sampai 2001. 11 tahun tambah 2 tahun 13 tahun. Itu belajar Jawa ya lumrah tuh. Cuma lumrah. Formal. Secara formal memang sudah mendalami dan mempelajari Jawa. Iya. Ditambah otodidak. Saya tuh sering datang pada tokoh-tokoh seni desa, bukan tokoh-tokoh elit. Di desa, di tingkat desa banyak. Sampai saat ini. Karena saya punya keyakinan mereka lah pewaris keterampilan seni, bukan orang kota, bukan orang terdidik. Penabuh itu umumnya pendidikannya rendah, tapi terampil. Dia pengalaman kemana-mana nabuh gamelan, itulah guru buat saya. Sampai saat ini seminggu sekali saya datangi. Oh gitu ya? Ya, mendatangi dan bila ada rezeki saya kumpulkan. Saya ajak nabuh bareng. Saya yang nembang, dia yang ngiringi. Jadi itu biar enak. Tidak semata-mata saya akali demi karir saya. Karena saya rekam saya yang dapat nama, yang dapat pengakuan, mereka cuma ngantar gak baik. Sering begitu. Penabuh itu malah dari, artinya banyak tokoh praktisi seni yang tidak terdidik. Tidak terdidik itu malah terampil. Nggak bisa. Ya? Bahkan yang terdidik dari bulan tinggi itu nggak bisa. Lemah terampilnya. Sama dengan pertanian, yang terdidik lemah pasti terampil bertaninya. Beternak ngingu wedhus mati kabeh kok. Sing dari bulan tinggi. Kalau wong desa gak sekolah, ngingu wedhus. Sing pelihara kambing. Pancen kerjaannya angon gitu. Lah ya itu kan beternak yang nggak pernah diapresiasi. Coba kalau itu anak peternakan sudah ditulis biografi datanya sebagai cahangon. Tapi yang memotivasi sampean untuk sampai S3 nggak cukup S1 dan kemudian mendalami ya tadi apa itu namanya, kalau mau praktek jadi budayawan jadi apa kan nggak perlu pendidikan yang sampai S3, terus sampai S3 gitu tuh apa ya, yang mendorong? Saya itu seneng kalau saya sekolah. Oh gitu. Seneng. Saya itu bakul ya. Bakul. Kalau saya baca buku nggak diperintah. Nek orang baca buku disuruh kerja. Jadi, untuk menghindari disuruh kerja, mending baca buku. Betul. Ya. Nggak berani dia. Kalau saya baca buku kok perintah suruh apa, nggak pernah nyuruh. Ketika buku sudah berhenti, mulai banyak instruksi. Dan saya berat dan nggak mau sebenarnya. Ya mau coba buku aja. Atau di sekolah terus nggak pulang. Itu sekolah. Terus ya kalau S2, S3 itu sebenarnya barang yang sekarang biasa toh. Dulu mewah zaman itu, saya kira enggak? Iya. Mewah sekali. Padahal itu kan sama dengan sekarang toh. Hanya orang dulu tuh kurang sensitif ya. Aku nggak mau teruskan. Ada kesempatan dulu itu ya hanya malas saja sebenarnya. Sekarang kenyataannya banyak yang S1, S2 banyak sekali seperti S1 sekarang. Iya. Sekarang mulai S3 ya banyak sekali. Bahkan setiap hari kan ada promosi kan. Yang belum saya lihat itu semangat keilmuannya.
formal Iya, gelarnya ijazah, ada, iya. cuma semangat Tidak akan jadi ilmunya itu. enggak ya. Tidak jadi. Sebetulnya kalau yang dilakukan selama ini sebaiknya baik dapat jasa atau dapat formalitas, keilmuannya harus bisa dijual ke publik. Itu yang saya harap. Kenyang tidak. Jadi tidak akan terjadi sebuah kepakaran pengetahuan yang kompetitif. Itu yang saya lihat sekarang. Jadi itu tiap hari belajar. Wong nabuh nembang saya belajar tiap hari kok, setiap hari. Maka tiap hari saya ngupload di YouTube itu tiap hari, itu berlatih. Jroning suka kudu eling lan waspada. Sayuk rukun ro kancane. Jolali lo Mas kowe gotong royong nyambut gawe. Ya Mas, Lur Kambang. Kang tenuti mreluhure bangsa kita. Brambang sak sen 5 berjuang labuh negara. Brambang sak sen 7 berjuang kudu bersatu. Ora butuh kae-kae ya Mas, ora butuh kae-kae, butuh kumung nyambut gawe. Kowe mrene aku mrono, butuhku sabar narima. Surabaya, kutha Jawa Timur, negarane wis merdeka, rakyate subur makmur. Yo, nalikane roeng dalu, onde-onde wijen, wongku medhe ora kajen. Ciu gambar manuk, aku melu apa entuk? Ciu gambar jago, aku melu apa kanggo. Ini kan kerakyatan dan terkenal aku ini. Saya tiru aja. Ciu gambar manuk aku melu apa entuk. Ciu gambar jago, aku melu apa kanggo. Oh iya. Melu ning ora kanggo mesake. Mulai sudah agak ada filosofisnya di situ. Oh iya. Iya. Nemong telok insan telok jaluk filsafat. Kembang jagung omah kampung pinggir lurung jejer 5 sing tengah bakal omahku guwa munggah guwa medun ning bon raja dan seterusnya. Itu kembang jagung. Kembang plimbeng-beng moyo-moyo ya kembang plem wujute ingklik ketela. Kembang kacang lan kara padha kupune lakae. Kembang pring blas-blasan kaya carange. Kembang jambu lan randu metu karo elakae. Dasar mblangreng si kopi pemaca ira. Dendeng kenteng teng sambel lontang tang kakang mendak yen mentang ulung-ulungan. Benguk wana kecipir wungu kembange aoe roarawe penganten ketemu sore. Kembang blimbing nama-nama kembang lah. Nama-nama bunga. Iya, kembang blimbing moyo. Nama-nama bunga maya. Kembang Iya, kalau blimbing. ngajarinnya begitu tuh asik kayaknya dan anak-anak cepat bisa nangkep itu. Guru kan sekarang nggak bisa nembang. Akhirnya keguritan. Saya tuh menentang. Kok sekarang banyak keguritan? Itu kan orang malas sebenarnya. Gitu. Keguritan tuh ilmu puisi bebas dijejer ke bawah. Basa Jawa darani keguritan. Itu sebenarnya ngawur pun bisa. Keguritan itu. Wayah sore. Godhong-godhong padha mabur. Angin semilir atiku sepi. Pokoknya jadi puisi aja gitu ya. Lah yo ngono kok tinggu pengajaran. Oke, terus kemudian ini sekarang ini kan jenengan mulai juga nulis tentang sejarah daerah-daerah, kabupaten-kabupaten. Itu berangkat dari kegelisahan semacam apa itu? Sejarah Kediri, Tulungagung, hampir semua kabupaten di Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Madura. Ditulis bagian Sumatera. Sulawesi bagian yang pernah ngundang saya. Sebetulnya kalau gunanya ya bisa dipikir sendirilah masing-masing orang. Iya, iya. Baiknya apa? Saya difasilitasi nggak harus negara. Ada pribadi lokal ngundang saya bareng-bareng nulis.
Mengapa saya? Karena sudah ada pengalaman penulisan. Ini diteruskan saja Sabang Merauke. Jadi ala penulisan yang sudah ada. Soal guna silakanlah diacak sendiri atau ditafsir sendiri. Nggak harus saya yang mengatakan, apa gunanya tulisanmu? Dia tanya sendiri yang baca. Nanti kalau saya kan subjektif, bakul jamu. Mengapa Anda nulis sejarah kabupaten? Ya bakul jamu ya biar cespleng penyakitnya, biar sembuh. Nanti kan saya kan umum, seolah biar penting. Terus saya itu ditulis saja semua. Setelah itu ada variasi baru nulisnya. Jangan dibiarkan kosong. Sejarah Kabupaten Cirebon tulis. Ada dulu, setelah itu buat versi baru lagi. Nanti kalau udah banyak versi jadinya. Kalau kosong nanti kasihan generasi yang akan datang, nggak dapat pemasukan pemikiran. Tuh gitu ya. Ada dan apa itu namanya miskin referensi. Kebanyakan kan anak generasi baru ya referensi sejarah dunia. Tadi kita obrolkan Columbus. itu Columbus ke Amerika gimana. Terusan Suez. Perang salib. Aduh, nggak ada hubungannya. Sing agama ya perang Badar. Perang Badar. Ya kok diisi di sini? Apa perlu itu informasi itu? Sementara sejarah sendiri malah nggak diketahui. Gitu. Tidak ada sejarah itu. Nggak pernah. Bahkan sejarah wong Jawa sejarah ning sawah. Yang banyak itu. Jadi tidak pernah ada penaklukan. Wong macul bakul kuwi kurang tenaga. Sampai saat ini kalau ingin macul di sawah itu tenaga berlimpah ruah orang perlu. Nggak mungkin ditolak. Petani kan nggak pernah nolak tenaga kerja. Silakan, monggo. Kalau ingin bantu macul garung luku, karena manual kan, manual. Jadi nggak akan selesai setahun tidak ada kerjaan terus sampai orang nggak punya waktu lagi untuk yang lain, termasuk untuk berpolitik. Lah ada NKRI penuh parpol, didatangi mereka, suruh diajak merebut kekuasaan, kan gila toh. Di sawah yang nggak apolitis, didatangi untuk merebut kekuasaan, nggak relevan sebenarnya. Jujur, iya untuk kehidupan ini. Jadi tim sukses untuk nyebar spanduk. Itu nggak ada hubungannya. Gitu ya. Nggak ada, itu banyak jeleknya kan. Dulu itu kan nggak ada tradisi berebut kekuasaan. Ada parpol, para tukang macul, tukang bakul diajak untuk menumbangkan rival politik. Ikut saya lindungi, saya makmurkan. Yuk gimana makmurkan kalau dia nggak kerja, nggak ada hubungannya. Yang bisa makmurkan dirinya kerja itu, ditipu kan? Oh iya ya. Kalau saya pemimpinnya kamu nggak sengsara seperti ini. Dihina dulu kamu tuh sengsara, maka harus milih saya. Dulu tidak, zaman kerajaan, petani itu dihormati dengan tembang-tembang. Tembang tadi hidup lahir sebelum tahun 45, buatan raja-raja. Omo kabur tandur subur loh jinawi. Omo kabur tandur subur. Omo kabur tandur subur loh jinawi. Kok ewo aku nginteri aja ngono wela kecer berase. Mbok sing ati-ati sinau gemi, mbok yo ngeling ana nyeblokake wine. Menjatuhkan benih untuk ingatlah itu sulit, harus belajar. Jangan buang-buang, diecer-ecer, dibuang-buang. Iya. Nah itu yang bukan filosofis, sederhana aja, praktis. Jangan diecer-ecer lah. Kasihan yang nanam itu. Prosesnya panjang. Bisa sampai dimakan. Jadi dari pertanian sawah tadi menghasilkan proses ilmu memasak yang bertahap-tahap, ada proses juga. Tapi ini dipenggal di sawah lewat pestisida dan teknologi, termasuk memasak, termasuk pengawet, bumbu, dan kalah katanya jadi petani berdasi dan modern kan gitu. Petani kok modern, dan yang ngomong begini adalah kelompok-kelompok politik. Kelompok politik yang terdidik, yang mengenalkan pestisida dan segala macam. Kelompok parpol juga, kelompok ini yang suka merebut kekuasaan dan pasti merebut.
Wong parpol itu diciptakan untuk merebut, bayangkan. Nawaitunya itu untuk menjungkalkan lawan. Bayangkan itu. Kalau nggak salah cari salahnya. Kalau benar dibuat salah, bayangkan itu, dijebak supaya jatuh. Itu kan nawaitunya. Ina malu biniat jelek. Jelek lah itu tanpa kesadari itu. 76 tahun perilaku tak begitu. Parpol se-Indonesia itu tukang menumbangkan kekuasaan. Diwolak-walik omongnya. Kalau Pak Purwadi melihat kalau kerajaan dulu kan juga ada kadang persinggungan pertempuran satu sama lain, itu bedanya dengan model perebutan kekuasaan politik di zaman kini oleh parpol-parpol itu gimana sampai membacanya itu? Kerajaan dulu itu malah sedikit rivalitasnya. Sedikit. Bahkan cerita bunuh-bunuh itu yang buat parpol sekarang itu tentang kerajaan untuk menjatuhkan citra kerajaan. Kenyataan nggak begitu karena kebanyakan warganya petani, tukang, santri yang jumlahnya banyak dan itu produksi semua. Jadi priayi itu kerajaan. Terus tani meliputi tukang, lantek, bakul, macul itu tani. Profesi-profesi. Terus yang ketiga seni itu fungsi hiburan. Yang keempat santri, tukang dungu. Maka banyak tukang dungu santri-santri untuk tahlilan. Telung dino, pitung dino, petang puluh dino, nyatus nyewu. Itu adalah proyeknya santri kok. Itu banyak. Umumnya lebih lah Mas, ada penghasilan lumayan lah. Tapi jangan disaingi paguyuban dungo tadi. Dihantam oleh para penafsir agama baru. Kamu juga bisa buat seperti itu. Ngaman sendiri. Yang terancam adalah pesantren. Pesantren sebagai himpunan tukang dungo. Himpunan itu disaingi oleh HMI, penafsir baru itu. Oleh kami, oleh parpol Islam itu membuat EO dungo. Ngaco. Terus lewat teknologi seniman diubah oleh teknologi sehingga seniman tidak tunduk lagi pada petani. Dulu seniman itu fungsinya untuk melegalkan posisi petani. Untuk menguatkan semangat bertani. Iya. Tadi kan umumnya memuji-muji petani. Oke. Gotong royong dotu mandang gawe, ambangun jiwa, ambangun negara, nusa bangsa ing nuswantara. Lanang wadon sarta tuwa muda cancut kiya gumregut ngayahi kewajiban kanggo nggayuh kautaman adil makmur kasembadan. Dunia petani itu. Petani muji-muji petani karena yang menanggap itu petani dulu. Yang nguripi seniman itu petani. Aslinya begitu. Ketika kantor parpol juga nanggap seniman itu oleng. Cari yang lebih makmur lewat parpol. Temporer setelah jadi nggak ditanggap lagi. Gitu. Iya. Dadah, kamu sudah selesai. Ya. Marah. Dulu saya ditangkap sekarang enggak, kurang ajar itu kan gitu. Dulu petani rutin. Jadi petani itu bosnya seni. Lah petani itu punya bos namanya priayi. Mengapa? Raja itu membuat ritual. Ada wiwitan, keleman, bubak bumi, sungsuman, itu ritual buat petani. Karena apa? Petani itu profesi yang penuh dengan ancaman hama. 4 bulan baru panen. Kekosongan 4 bulan tidak cukup dengan doa keagamaan. Sehingga petani cenderung abangan. Ya, dia Islam tapi Islam yang ala kadar lah. Petani. Dan semua begitu. Apa ditandai dengan misalnya apa itu namanya? Untuk misalnya mengusir hama itu meminta pertolongan Dewi Sri gitu-gitu ya. Jadi ada agen-agen Tuhan. Agen-agen. Iya, dia ciptakan. Gitu. Agamawan marah, ini kan nyanyi saya, musyrik. Jadi ada rivalitas soal cara bertemu Tuhan. Ini
petani gawe imajinasi. Ya Mas, dah Islam. Kamu nggak bener itu. Islam tambahi sing bau reksa. Ya mosok wong Jawa nggak kenal Roh Kidul. Biar hebat Raja Mataram menikah Roh Kidul. Biar kusuk jadi Kaulah Mataram. Dihancurkan itu musyrik. Hancur kan? Aduh. Akhirnya Republik aja lah. Itu yang ideal. Dan pasti menjadi korban parpol. Sekarang mau tidak mau harus mengakui parpol dengan 1/4 hati, nggak cuma setengah hati, atau 10%, parah. Saya tipu lagi ini. Semakin banyak iklan parpol, marah. Tidak ada orang percaya gambar-gambar di jalan, marah. Dilihat pun enggak. Karena ada orang merakyat, cerdas, lincah, jujur, mengabdi, gitu. jujur, dan pasti nggak percaya. Dan gambar kude marah, lebih baik kamu nggak ada daripada di situ, jujur ya. Kamu nggak di situ lah, mata saya terganggu dengan baliho itu. Ya itu menyiksa sebenarnya, jujur loh. Bukan apa-apa ya, saya juga begitu. Kok kumuh? Ya. Meskipun cantik ya, cantik. Itu polusi pemandangan kota itu. Ya. Dan tidak percaya sama sekali. Ada perasaan marah. Ya itu terjadi ya. Gitu ya. Jadi paling nggak didorong tadi itu nulis sejarah kabupaten-kabupaten itu emang generasi-generasi sekarang nggak terlalu banyak yang juga tahu tentang sejarah lokalnya gitu ya. Dan saya berharap tulisan ini menjadi sinetron bahan cerita lokal yang aktif di teater. Di teater. Gitu. Ya, saya beri bahan itu, termasuk saya nulis kerajaan kan, banyak kerajaan raja-raja, mulai Panembahan Senopati, Amangkurat, Tuanagung, saya tulis biografi itu semuanya. Semuanya. Ya. Semua sampai raja terakhir, saya tulis semua. Yang berbeda dengan cara nulisnya orang-orang sejarawan nasional. Itu bahan-bahannya dengan peroleh dari mana itu? Dari mana-mana. Bila perlu nanti kursus sejarah lah seperti ini. Iya, jadi Panembahan Senopati dibahas khusus. Oh, menarik itu. Ini kan tadi ngalor ngidul. Ngalor ngidul ini Mas. Pedalangan, tapi penting. Penting kan untuk penyegaran. Penyegaran dan sebagai awalan lah. Iya. Sultan Agung. Mataram itu pertama Panembahan Senopati 1582 sampai 1601. Terus Prabu Hadi Nyokrowati itu tahun 1601 sampai 1613. Baru Sultan Agung 1613 sampai 1645. Keempat Amangkurat 1 1645 1677. Amangkurat 2 1677 sampai 1703. Amangkurat 3 1703 sampai 1708. Pakubuwono 1 1708 sampai 1719. Amangkurat 4 1719 sampai 1726. PB 2 1726 sampai 1749. PB 3 1749 sampai 1788. Wah, itu kalau dibahas satu-satu. PB 4 1788 1882. PB 5 cuma 3 tahun 1882 sampai 1823. PB 6 1883 sampai 30. PB 7 1830 sampai 1858. PB 8 1858 1601. PB 9 1861 sampai 1893. PB 10 1893 sampai 1939. PB 11 tahun 39 sampai 45. PB 12 45 sampai 024. Hafal sampai. Iya. Hafal. Iya, hafal. Dan masing-masing punya produk ceritanya. apa. Iya. Saya tulis itu. Tidak seperti tulisnya orang-orang itu. Karena raja ini membuat pabrik gula, raja ini membuat pabrik teh, nandur kayu jati, terus buka rel kereta api, stasiun kereta api pakai cetok emas. Ya, terus buka pabrik kecap. Itu kan kehidupan itu. Lah, sejarah nasional, cerita ini tumbangan ini, cerita parpol. Cerita parpol
paguyuban ini koalisi dengan ormas LSM ini ngelek-ngelek ini jatuhkan ini terus dia kuasa. Ada lagi koalisi baru seperti cerita parpol. Gitu. Tidak kalau saya orang ini membuat apa, merancang apa, melaksanakan apa dan meresmikan apa. Produk-produk dan soal kamu pergantian silahkan. Saya nggak cerita tentang kamu diganti dan mengganti. Saya nggak cerita itu. Saya cerita kamu kerja apa. Yang dibuat legacy apa itu namanya, peninggalan dari Iya, masing-masing. banyak itu. Apa, gitu ya. Banyak. Ternyata mereka megah-megah semua. Hebat semua. Hebat. Masih pabrik kecap loh, Mas. Terus kayak pabrik terasi. Amora 3 itu membuat terasi. Amora 3 ya. Yang membuat terasi di Lasem Rembang. Hebat. Dua pabrik terasi. Ya kan nggak pernah dibahas. Raja kok nggawe pabrik terasi. Pabrik terasi. Terus yang hebat tuh Mangkunegara 4. Hebat sekali. Apa yang ininya? Punya pabrik gula Colomadu, Tasikmadu masih kita lihat itu. Lah kok sekarang jadi museum. Colomadu dekat Bandara Adi Sumarmo. Iya, iya. Itu kan ini Mangkunegara MN 4. Orang ini kok kaya raya ya. Gede banget pabrik ombo, loro. Jadi iki perlu gawe proposal nek kegiatan. Peringatan HUT minta bantuan enggak. Kemari gitu enggak ya. Dia sudah cukup. Terus dia punya kebun teh. Sepanjang Gunung Lawu tanduri teh sampai Gunung Sewu, Wonogiri. Itu berlimpah ruah, cukup kanggo urip, kanggo sak kawulan cukup banget. Pabrik kopi. Duwe hotel Dana, ada 5 hotel dia. Hotel di Semarang, Surabaya, di Jakarta, Bandung, dan di Solo. Punya 5 hotel, Mas. Kalau begitu dia bisa manajemen, pasti dia. Nah sekarang nggak bisa manajemen, buktinya pabrik gula hancur. Kok PTP bilang itu hebat tuh, BUMN tuh gimana? Kalau Mangkunegara kecil, Erik kecil loh di mata Mangkunegara, punya pabrik gula dan hidup. Nah ini nggak pecos, diberi gratis, nggak pecos. Orang panitia RI ini nggak bisa, Mas. Jadi eksekutif RI itu nggak bisa diberi gratis. Sudah jadi gitu, malah mati. Jadi. Mati. Alasannya purna-purna biasa. Wong ngene iki. Wong ngene iki mesti 1000 alasan. Mangkunegara. Yang ketiga. Mangkunegara itu yang tahun berapa itu berkuasanya? Tahun 1853 sampai 1881. Itu nulis. Dan sejarah nasional menyerang Mangkunegara. Jelek. Loh, ternyata orang ini nggak pernah baca yang nulis ini. Nggak pernah belas. Kok cerita ngalor ngidul. Gue mau cowok karyanya nggak pernah. Dia penulis handal. Mungkin penulis kelas dunia. Mungkin di Asia Tenggara nomor 1. Nomor 1. Di Asia Tenggara nomor 1 penulis. Edotama itu Mangkunegara. Siapa sih arep manding itu? Sebagus itu. Edotama. Wong Kediri apal. Kowe tau krungu ta? Mingkar mingkur ing Angkara kuwi awale kuwi to. Edotama iki. Itu ya, Mangkunegara. Dan banyak kitabnya. Orang yang intelektual teruji, finansial punya, manajemennya bagus, manajerial, intelektualitasnya. Iya. Jadi kalau dia seniman enggak pernah butuh tanggapan. Oke. Ya kayak gitulah apa itu namanya. Kondisinya sekarang kita sendiri nggak terlalu banyak tahu khazanah tradisi sendiri, Jawa sendiri, yang kita malah gandrungnya terhadap wacana-wacana yang luar, kurang apresiatif terhadap wacana. Termasuk TV itu. Saya dulu kok metro ki sing diundang wong kuwi ilmune yo ngono kuwi. Sampai pernah ngomong-ngomong metro, pernah diundang metro kan? Pernah. Yang yo metro tepewan yo ditanya soal apa itu namanya? Kick Andy. Iya. Jadi beliau ini pernah masuk di Kick Andy yang menceritakan soal pengalaman survival masa mahasiswa kalau nggak salah. Saya nggak bahagia di cerita itu karena sudut pandang dia, saya itu kira sengsara. Saya tidak sengsara. Saya itu panitia
seminar tiap hari, makanan banyak kok. Makanan gratis gitu ya Iya. di kepanitiaan. Iya, bahkan saya tuh pemurah. Setiap hari kan murah toh panganan itu. Sampai saya bagi-bagi tiap hari. Kesel ngedom. Jadi Kesel. iya. Selain untuk diri sendiri berarti juga untuk teman-teman. Wah iya no. Apa ya habis snack masih sisa 50 bungkus. Masa saya makan? Gimana? Iya. Di situ saya itu sedih. enggak, ya itu enggak tercover itu di Kick Andy itu. Itulah, saya tuh Kick Andy. sebenarnya nggak bahagia diundang. Kenapa? Kok mau mengekspos kemelaratan? Mungkin idenya adalah oh ini loh mahasiswa meskipun sengsara tapi berhasil gitu mungkin. Itu saya nggak bahagia. Nggak Dan semua bahagia. begitu kok, sudut pandang begitu. Bukan siasatnya. Loh, kalau makanan itu nggak mungkin di Indonesia kurang. Kurang ya. Bahkan ikut yayasan kematian apa itu? Yogyakarta itu? Selasih, bunga selasih. Bunga selasih. Nah, kalau ikut tiap itu kan ada kematian di Jogja tiap hari. Bisa Kalau makan. ikut mandikan jenazah itu kan ada uangnya. Betul. Ya, bener nggak? Iya, Ya, iya, ikut aja bunga selasih, ada makanan, ada uangnya. Setiap hari 2 kali di Jogja. Dan sulit loh cari relawan bunga selasih. Oh, iya, Nggak selasih, mau, selasih. nggak mau. Padahal ada Ada upahnya. ada pekerjaan real dan mulia. Tapi kita nggak mau milih itu jadi pengurus jenazah. 3 kali pasti sehari. Se-Jogja. Oke. Bener kan? Iya, iya. Tapi tetap tidak menarik. Gitu. Terus apa kok setelah ini? Nggak apa. Oke. Ben kowe kurup bar maghrib terus kira apa kok? Oke. Oke, tadi. Tapi insya Allah dah nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi udah maghrib. Ini cerita memang ngalor ngidul, tapi banyak sekali poin-poin yang bisa diambil sana sini. Utamanya tadi itu ya pengalaman beliau kenapa apa itu namanya menekuni bidang kejawaan ini tadi, tapi tidak hanya terbatas Jawa, ternyata juga melalang buana ke sana ke sini ke Belanda, ke Inggris gitu untuk juga bisa memperkenalkan budaya Jawa di sana gitu. Terus kemudian tembang-tembang yang kita dengarkan tadi itu kan juga sangat indah gitu dan membawa kita ke memori masih indahnya persawahan, masih indahnya profesi sebagai petani gitu ya. Gitu. Dan insya Allah kita nanti bisa banyak hal lagi yang bisa kita diskusikan sebenarnya soal tadi sejarah raja-raja di Jawa, sejarah-sejarah kabupaten. Insya Allah di lain waktu kita ketemu lagi sama Bapak yang luar biasa ini. Matur suwun, Pak Perwadi. Insya Allah ketemu lagi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.